semakin dini rakyat tahu tokoh-tokoh yang akan maju itu semakin bagus, karena track record masing-masing itu bisa dibedah apa adanya secara lugas gitu. Apakah pantas si fulan atau fulana itu menjadi capres atau cawapres, jadi pres atau wapres. Tapi ini justru baru Anies Baswedan yang sudah jelas didukung oleh Nasdem, oleh Demokrat dan oleh PKS. Dan kemudian kita sudah mendukung juga. Sang gelandangan politik malu-malu. Amin Rais awalnya dukung Anies, sekarang mulai lirik Prabowo. Untuk supaya Pak Anies menjadi salah satu baca pres yang diusung oleh Partai Umat, yang didukung oleh Partai Umat. Tahu ya kalau Anies bakal tumbang sebelum perang. Awalnya Amin Rais melalui Partai Umat menyatakan mendukung Anies sebagai capres. Tapi kekinian dia menyebut pihaknya ada kemungkinan mendukung Prabowo. Alasannya adalah karena ada kemungkinan Anies akan dijegal. Anies tadi disebut mau jadi apa? Partai Umat siap menjadi bus armada pemenangan Pak Anies gitu. Ini tanggapan dari Pak Anies gimana? Selalu saya sampaikan terima kasih, apresiasi, dan kita ingin agar agenda utama untuk menghadirkan keadilan untuk semua itu benar-benar bisa kita usung bersama. Si tua ini sok tahu. Prabowo dan Anies pernah diundang hadir dalam acara Musyawarah Nasional Munas Partai Umat tahun lalu. Kebetulan yang datang Pak Anies. Rupa-rupanya undangan untuk Pak Prabowo tidak disampaikan oleh anak buahnya kepada Pak Prabowo, sehingga waktu itu emang Partai Umat mendukung pencapresan Pak Anies, katanya. Kalau kemudian Anies dihalangi oleh kekuasaan tertentu sehingga tidak bisa, ya tentu kalau begitu saya pasti kembali ke Pak Prabowo, kata Amin Rais. Dia bilang Prabowo adalah tokoh yang nasionalis. Karena buat saya Pak Prabowo itu patriot, paham masalah dan tegas. Karena itu saya dukung, pungkas Amin Rais. Kalau menurut saya sih, Amin Rais ini alasan aja. Dasar malu-malu kucing. Bilang aja mau dukung Prabowo karena peluangnya lebih bagus ketimbang dukung Anies, ya kan? Dukung Anies sudah pasti kalah, dan Amin Rais akan semakin mengukuhkan diri sebagai pecundang politik paling hebat. Kalah melulu. Lagian Partai Umat bisa apa sih? Sehebat apa sih partai ini? Partai yang belum tentu lolos ke Senayan tapi belagu minta ampun. Tapi bagus juga lah. Memang begitulah kenyataannya. Coba pikir, orang-orang seperti Amin Rais, Rocky Gerung, Lisa Lamli, Refli Harun, Said Didu, itu kan oposisi sakit hati, yang penjual surga, kadrun, dan lain-lain. Bakal dukung siapa? Nggak mungkin mereka dukung Ganjar. Meski mereka diam tak bersuara, kita semua tahu mereka akan mendukung Prabowo. Cuma masalah waktu sebelum semuanya terbukti. Coba pikirkan lagi, Prabowo minta izin kepada rakyat untuk berkuasa demi kepentingan rakyat. Tapi di belakangnya ada kelompok yang sama seperti tahun 2019. Bayangkan kalau mereka berkuasa dan orang-orang tersebut diangkat jadi menteri. Bisakah kalian bayangkan jadi apa negara ini nanti? Minta izin berkuasa tapi orang-orangnya bikin ngelus dada. Setidaknya tahu dirilah. Kesimpulannya, bagus saja sih Amin Rais gabung ke Prabowo. Potensi penambahan suara cuma 0,00000 sekian persen doang. Tapi potensi penurunan suara lebih mungkin terjadi karena pada jijik. Lihat Amin Rais itu semua sudah pada jijik. Kalau gabung ke Prabowo, semakin bubar pendukung Prabowo karena jijik ada Amin Rais. Tapi kalau bicara soal Amin Rais,
Entah kenapa asik terngiang dengan jalan kaki dari Jakarta ke Jogja. Amin Rais kapan sih mau jalan kaki? Bikin penasaran aja. Padahal ini event paling megah di dunia yang akan menggetarkan dunia nyata maupun dunia maya. Begitulah kura-kura. Artikel diambil dari syua.com, ditulis oleh XRD. Bagaimana menurut Anda?